Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan rekan-rekan semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena rahmat dan berkatnya kita dapat melangsungkan presentasi dasar-dasar ilmu pendidikan pada hari ini. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yang terhormat Ibu Dr. Fitriani J, MPD, seterusnya kepada rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk sebelum memulai diskusi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, Yulda Meriza, sebagai moderator. Yang kedua itu ada teman saya, Taufik Uci, sebagai penyaji. Dan yang ketiga ada Muhammad Rigan Ginola, juga sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi yang pertama, dipersilakan kepada rekan saya, Taufik Uci, kepada saudara Taufik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hilda. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi dasar hakikat manusia. Hakikat manusia dan segi antropologis. Hakikat manusia dan dasar hakikat manusia. Jerung. Pendapat tentang hakikat manusia sangat beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain Homo sapiens, yaitu tiga makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, Homo lacuen, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, Homo faber atau Homo toolmaking, animal, yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, atau Jamal dalam Jalaluddin. Selanjutnya yaitu Socrates. Mengungkapkan hakikat manusia ialah ia ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ia ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Tafsir 2010 8-9. Hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya. Menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral. Manusia bertindak bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya itu hakikat manusia dan segi antropologis. Mula-mula orang percaya bahwa manusia dalam wujudnya yang sekarang ini adalah merupakan suatu produk dari suatu proses evolusi lewat berjuta tahun. Konsep ini pertama diintroduksi oleh C. Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Selanjutnya itu hakikat manusia dari segi sosiologi. Konsep manusia dalam sosiologi belum sepenuhnya melihat manusia sebagai satu makhluk yang utuh dan mandiri. Menurut Bapak ahli sosiologi modern, Auguste Comte, pandangan beliau banyak dipengaruhi oleh Louis de Bonald, seorang filsuf Prancis yang lahir pada tahun 1875. Comte berpendapat bahwa masyarakatlah yang menentukan individu. Baginya, manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. Comte melihat bahwa manusia adalah non-rasional. Oleh karena itu, menurutnya individual liberty justru akan menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Taufik yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rigan, dipersilakan. Oh, baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai hakikat manusia dan segi psikologis humanistik. Yang pertama itu awal tumbuhnya psikologi humanistik. Pada akhir tahun 1940-an muncul suatu perspektif psikologi baru. Orang-orang yang terlihat dalam penerapan psikologi lah yang berjasa dalam perkembangan ini. Misalnya ahli-ahli psikologi klinik, pekerja-pekerja sosial, dan konselor. Bukan merupakan hasil penelitian dalam bidang proses belajar. Seperti apakah teori humanistik itu? Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagai manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Selanjutnya, aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator bagi para siswa. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat manusia dan segi dimensi pendidikan. Dalam pendidikan manusia harus dapat dikembangkan ke arah 4 segi pengembangan kepribadian manusia, yaitu yang pertama itu pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Dan yang terakhir yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk beragama. Yang pertama itu pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Setiap individu, anak yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lain. Yang kedua itu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialitas. Artinya setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Yang ketiga yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Dalam kenyataannya, hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan. Dan terakhir yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk beragama. Yaitu pada hakikatnya manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga manusia memerlukan tempat bertopang. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rigan yang telah memaparkan materi. Mungkin untuk diskusi kami kali ini sekian. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami, saya selaku moderator mewakili mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.